Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat dan semangat belajar ya. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Untuk ketua kelas, pimpin temannya untuk membaca doa. Setelah selesai membaca doa, ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu ya. Dengarkan namanya baik-baik. Nah, setelah melakukan absensi, ibu akan menjelaskan materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, ada yang tahu hari ini kita belajar apa? Nah, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Pada materi kita hari ini yaitu membaca nyaring. Ada yang pernah dengar tidak apa itu membaca nyaring? Coba angkat tangan. Siapa yang bisa? Ayo. Nah, sebelum ibu menjelaskan, ada yang bisa jelaskan apa itu membaca nyaring? Nah, bagus. Membaca nyaring adalah membaca dengan suara yang jelas sehingga orang lain bisa mendengarnya. Saat membaca, kita tidak hanya membaca tulisan, tetapi juga harus memperhatikan cara membacanya. Nah, menurut kalian, kalau kita membaca dengan suara yang pelan atau datar tanpa ekspresi, apakah pendengar akan mudah memahami cerita? Nah, tentu tidak, kan? Pendengar akan sulit memahami isi cerita. Oleh karena itu, saat membaca nyaring, kita harus memperhatikan beberapa hal. Nah, yang pertama ada lafal. Nah, lafal adalah cara kita mengucapkan setiap kata. Misalnya, kata mengganggu harus dibaca dengan jelas, jangan sampai salah mengucapkannya. Nah, yang kedua ada intonasi. Intonasi adalah tinggi rendahnya suara saat membaca. Kalau intonasinya sedang marah atau tokohnya sedang marah, suara kita bisa sedikit lebih tegas. Kalau tokohnya sedang sedih, suara kita lebih pelan dan lembut. Nah, yang ketiga ada jeda atau saat ada tanda koma. Nah, kita berhenti sebentar. Kalau ada tanda titik, kita berhenti sedikit lebih lama. Dengan begitu, orang yang mendengarkan tidak akan bingung. Dan yang keempat atau yang terakhir ada ekspresi. Ekspresi adalah cara kita menunjukkan perasaan saat membaca. Misalnya, tokohnya senang, kita membaca dengan wajah ceria. Kalau tokohnya takut, kita membaca dengan suara yang menunjukkan rasa takut. Nah, coba bayangkan, kalau kalian sedang bercerita kepada adik di rumah, apakah kalian akan bercerita dengan suara datar dari awal sampai akhir? Ya, tentu tidak kan? Nah, kalian pasti menggunakan suara yang berubah-ubah agar cerita menjadi menarik, sama seperti saat membaca nyaring. Nah, ibu akan memberikan contoh membaca satu kalimat dengan dua cara. Cara yang pertama membaca dengan suara datar, dan cara yang kedua itu membaca dengan intonasi dan ekspresi. Dengan contoh kalimat ayo kita bermain. Ibu memberikan contoh yang pertama itu membaca dengan suara datar. Contohnya, ayo kita bermain. Sedangkan contoh yang kedua yaitu membaca dengan intonasi dan ekspresi. Contohnya seperti ayo kita bermain. Nah, dari contoh tersebut tentu beda kan? Nah, ada yang tahu apa yang membedakan dari contoh kedua tersebut? Nah, yang membedakan itu, yang pertama membaca dengan suara datar, dan yang kedua itu membaca dengan intonasi dan ekspresi. Nah, menurut kalian bacaan mana yang lebih enak didengar? Ya, tentu membaca dengan intonasi dan ekspresi kan yang lebih enak didengar, karena
Membaca dengan intonasi dan ekspresi dapat kita pahami bahwa dia telah mengajak kita untuk bermain, mengajak melakukan sesuatu. Nah, selanjutnya sekarang kita akan membaca cerita yang berjudul Berhenti Menggangguku. Saat membaca nanti, kalian tidak perlu terburu-buru. Bacalah dengan suara yang jelas, perhatikan tanda baca, gunakan intonasi yang sesuai, dan tunjukkan ekspresi yang tepat. Nah, kalau ada teman yang sedang membaca, tugas kalian adalah mendengarkan dengan baik. Setelah itu, kita akan bersama-sama mencari tahu siapa tokohnya, apa masalah yang terjadi, bagaimana penyelesaiannya, dan pesan apa yang bisa kita pelajari dari cerita tersebut. Nah, coba dengarkan temannya yang akan membaca cerita tersebut. Setelah dengarkan temannya, kalian bisa menjawab sekarang siapa yang setelah mendengarkan temannya, ada yang bisa membaca, ada yang bisa menjawab. Sekarang siapa yang bisa menyebutkan tokoh utama dalam cerita tersebut? Ayo, siapa? Nah, pintar. Dan selanjutnya pada yang kedua, apa masalah yang dialami tokoh tersebut? Ada yang bisa? Dan yang ketiga, kalau kalian berada pada posisi tokoh dalam cerita tersebut, apa yang akan kalian lakukan? Coba jelaskan siapa yang bisa. Nah, selanjutnya, menurut kalian, apa pesan baik yang bisa kita ambil dari cerita ini? Nah, oke, baik. Ibu kira semua sudah bisa ya untuk pembelajaran kita hari ini, semuanya sudah paham ya. Setelah itu, Ibu mau tanya terlebih dahulu. Sebelum menutup pembelajaran, Ibu mau tanya, pada pembelajaran kita hari ini, di bagian mana yang menurut anak-anak sekalian yang paling menarik? Coba jelaskan. Oke, baik. Terima kasih. Berikan aplaus untuk temannya. Nah, kemudian sebelum menutup pembelajaran, ada yang bisa memberikan kesimpulan tentang pembelajaran kita pada hari ini. Nah, baik. Berikan aplaus kepada temannya yang telah percaya diri untuk memberikan kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum menutup pembelajaran, anak-anak, hari ini kita sudah belajar membaca nyaring. Jadi, membaca nyaring bukan hanya membaca dengan suara keras, tetapi juga membaca dengan lafal yang jelas, intonasi yang tepat, jeda sesuai tanda baca, dan ekspresi yang sesuai agar pendengar lebih mudah memahami isi cerita. Ibu setelah Ibu memberikan penjelasan untuk hari ini, Ibu berharap setelah pelajaran hari ini kalian lebih percaya diri saat membaca di depan kelas. Semakin sering berlatih, kemampuan membaca kalian akan semakin baik. Nah, baik. Terima kasih untuk hari ini. Ibu rasa pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini saja. Ketua kelas dipimpin temannya untuk mengakhiri pembelajaran kita. Untuk ketua kelas, pimpin doa untuk kita pulang. Baik, terima kasih. Ibu akhiri sampai di sini saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.